Ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, ketika kita intim dengan Tuhan, maka kita jadi orang yang berani menghadapi situasi. Yang kedua, tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu menjadikan kita dewasa untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus memerintahkan pada murid-murid sebelum dia terangkat ke surga, yaitu mereka tetap tinggal di Yerusalem. Jangan kemana-mana. Sebab ketika hidupmu tanpa Tuhan, aku naik ke surga, Allah Bapa dan Roh Kudus masih di sana, belum turun memenuhi kamu, maka kamu akan ada dalam bahaya. Kamu tidak akan bisa melakukan hal yang banyak. Dan kemudian ketika murid-muridnya benar, selama 10 hari Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus belum dicurahkan. Ketika mereka berdoa, tidak ada satu mujizat yang terjadi. Ketika mereka berdoa, tidak ada satu jiwa yang ditambahkan. Ketika mereka melakukan aktivitas apapun, tidak ada hasil yang terjadi. Dan puji Tuhan, mereka terus bertekun dalam doa. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan ketika mereka mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus dan berjalan bersama dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Maka Petrus yang pengecut, yang menyangkal Yesus 3 kali, bukan cuma menyangkal, bahkan mengutuk Yesus 3 kali. Luar biasa, berubah menjadi Petrus yang pemberani. Sekali khotbah, 3.000 orang diselamatkan. Waktu itu orang-orang yang percaya kepada Yesus menjadi minoritas, siap untuk ditangkap, siap untuk dibunuh, siap untuk dianiaya, siap untuk dipenggal, siap untuk disalibkan. Tapi yang luar biasa, Petrus tidak takut. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Bahkan sampai dia mati di kota Roma dengan salib terbaik, dia tidak menyangkal Yesus. Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, sampai membuktikan jarinya di lubang paku tubuh Yesus ketika dipenuhi dengan Roh Kudus. Luar biasa, menjadi Thomas yang pemberani. Dia pergi ke India memberitakan Injil di sana, dan kemudian akhirnya dia dihujani dengan tombak, tidak menyangkal Yesus. Matius, ketika Yesus ditangkap, dia pergi lari terbirit-birit, tapi kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemungut cukai ini akhirnya pergi ke Yunani memberitakan Injil di sana, sampai dicambuk kulit dia sampai terkelupas. Matinya tidak menyangkal Yesus. Ketika kita intim sama Tuhan, membuat kita menjadi orang yang penakut, jadi pemberani. Hari-hari ini, kenapa kita seperti diintimidasi oleh ketakutan? Karena kita tidak berjalan dengan Roh Kudus. Ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, ketika kita intim dengan Tuhan, maka kita jadi orang yang berani menghadapi situasi. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Artinya begini, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Burung ciptaan Tuhan yang lebih rendah derajat dari manusia. Kalau yang ciptaan Tuhan lebih rendah daripada manusia saja dipelihara, bahkan burung itu kalau makan puas banyak, gak pernah berhenti. Kami punya burung, aduh ampun, 24 jam 7 hari makan terus kerjanya. Luar biasa sekali ini burung, gak ada capeknya makan. Tapi apa yang terjadi? Bapa di surga tetap memelihara. Tidak ada burung yang mati kelaparan. Membuktikan. Kenapa burung terpelihara? Karena burung selalu memandang pemeliharanya. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, mari pandang Bapa di surga. Artinya intim sama Tuhan. Ketika kita intim sama Roh Kudus, maka kita akan terpelihara. Tidak usah takut menghadapi tekanan, krisis ekonomi, orang-orang yang jahat. Tuhan akan luputkan, Tuhan akan siapkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan bantu. Yang luar biasa dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini ranting yang
memang kelihatan buahnya, daunnya, bahkan juga bunganya. Dideketin banyak orang, dideketin banyak burung. Tapi ketahui bahwa ranting ketika ditebang, dia nggak bisa buat apa-apa. Tapi ketika ranting dia nempel sama pokoknya, akan terjadi dia berbuah dengan maksimal. Dia berbunga dengan maksimal. Dia berdaun dengan lebat. Sekalipun di musim-musim krisis. Hal yang sama. Di musim krisis ini, ada pilihan untuk membuat kita semakin harus punya waktu yang banyak dengan Roh Kudus. Maka dia akan memberikan pada kita hikmat. Maka dia akan memberikan pada kita jalan keluar. Maka dia akan memberikan pada kita kekuatan. Dan yang luar biasa, your nearness determine your likeness. Kedekatan kita sama Tuhan akan membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan orang Sumatera, maka gaya bahasa kita seperti orang Sumatera. Kita suka makanan-makanan Sumatera, logat-logat kita mirip Sumatera. Ketika kita dekat dengan orang Timur, kita mengerti jok-jok bercandanya orang Timur, logat bahasa Timur. Sama hal ketika kita dekat sama Tuhan, tanpa kita sadari, gaya kita berbicara, bersikap, bertingkah laku akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.